لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita bisa berkumpul melanjutkan itikaf kita untuk mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan menambah kualitas ibadah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, untuk penulis kitab ini Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Al-Ghaswani, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita semua yang ada di dalam masjid ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian hadis kita yang terhenti beberapa pekan. Kali ini kita membaca kitab Sunan Ibnu Majah jilid kedua. Sunan Ibnu Majah jilid kedua, babnya bab ke-21, babul qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Jadi judulnya bab tentang penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, gitu kira-kira bahasa Indonesianya, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Babnya itu. Jadi hadis Ibnu Majah nomor 4014 ini berisi tafsir lah, kira-kira begitu ya. Tafsir atau penjelasan tentang firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Itu surah Al-Maidah ayat 105. Ya, Al-Maidah ayat 105. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hisham ibnu Ammar, hadatsana Sadaqa ibnu Khalid, hadatsani Utbah ibnu Abi Hakim, hadatsani Amma an Amr ibnu Jariyah an Abi Amayah Asy-Syu'bani qala ataitu Aba Sa'laba Al-Qasyani qala qultu kaifa tasna'u fi hadhihi al-ayah qala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhala idza ihtadaitum illa Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qala sa'altu anha khabiran, sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala bali ta'miru bil ma'ruf, bali ta'miru bil ma'rufi wa tanahhaw 'anil munkar hatta idza ra'aita su'an muta'an wa hawal mutaba'an wa dunya mu'tharatan wa ijaba kulli dhir ra'yi bi ra'yihi wa ra'aita amran la yadani lak bihi
fa'alaika khawasatan nafsika fa inna min waraikum ayyamin sabri sabaru fihina ala mislu qabdi alal jamri lil amali fihina mislu ajli khamsin rajulan ya'maluna bimisli amalihi. Lumayan panjang ya hadisnya. Jadi begini Pak, ini cerita seorang tabi'in, seorang sahabat yang bernama Abu Umayyah Asy-Sya'bani ketika dia mendatangi sahabat yang bernama Abu Sa'labah. Abu Sa'labah itu adalah sahabat Rasulullah yang cerdas, pintar, karena rajin bertanya. Dia orang dari Damaskus, masuk Islamnya itu kira-kira abad ke-7 Hijriah. Jadi beliau itu bersama Rasulullah sebenarnya tidak lama, kurang lebih 3 tahun 6 bulan lah ya sebelum Rasulullah wafat. Tapi ilmunya luar biasa ya, karena rajin bertanya, orang cerdas. Itu jadi Abu Umayyah bertanya kepada Abu Sa'labah. Hadatsana Hisham ibnu Ammar. Kata Ibnu Majah, aku mendapatkan meriwayatkan kepada kami Hisham ibnu Ammar. Hisham ibnu Ammar mendapatkan dari Sadaqah ibnu Khalid. Hadatsani Utbah ibnu Abi Hakim. Ibnu Khalid mendapatkan dari Utbah ibnu Abi Hakim. Hadatsani Amma. Utbah ibnu Hakim mendapatkan hadis ini dari pamannya. Pamannya mendapatkan hadis ini dari Ammar ibnu Jariyah. Ibnu Jariyah mendapatkan hadis ini dari Abu Umayyah. Abu Umayyah Asy-Sya'bani bercerita, aku mendatangi Abu Sa'labah. Kata si Abu Umayyah nih. Faqala qultu, lalu aku berkata, kaifa tasna'u hadhil ayyah? Ya Abu Sa'labah, bagaimana engkau memahami atau engkau bisa menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhala idza ihtadaitum illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi ini ayat surah Al-Maidah ayat 105. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, wajib atasmu menjaga diri, wajib atas kalian menjaga diri kalian semua. Jaga diri baik-baik, kira-kira begitu ya. Jaga diri dan jaga keluarga. Ini ayat ini penting ya Pak. Nanti Bapak buka di rumah ya, baca tafsirnya. Jaga diri kalian baik-baik itu wajib hukumnya. La yadurukum man dhala idza ihtadaitum. Kalau kalian sudah menjaga diri dengan baik, tidak akan bisa menyesatkan kalian orang-orang yang sesat apabila kalian telah mendapatkan petunjuk ilmu agama. Idza ihtadaitum. Ya. Illallahi marji'ukum jami'an, nanti yang sesat maupun yang kagak sesat, yang Islam maupun yang bukan, yang kafir maupun yang bukan, yang munafik maupun yang bukan, semuanya akan dikembalikan kepada Allah dan Allah akan menunjukkan apa yang sudah kalian perbuat. Kira-kira begitu. Jadi Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Maidah 105 ini bahwa apabila kita telah membekali diri kita dengan ilmu agama yang benar, kita tidak akan bisa disesatkan. Kita baca dulu hadisnya ya. Lalu si Abu Sa'labah menjawab pertanyaan si Abu Umayyah. Sa'ata anha khabiran. Betul. Ente nanya sama orang yang tepat, kira-kira begitu ya. Kenapa? Sa'atu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ayat ini nih, gue pernah nanya sama Rasulullah, kira-kira begitu. Faqala, kata Rasulullah begini. Jadi gitu ya. Abu Umayyah nanya sama Abu Sa'labah tentang tafsir ayat surah Al-Maidah ayat 105. Abu Sa'labah bilang, aku pernah nanya ini ayat penjelasannya sama Rasulullah. Nih begini nih kata Rasulullah, gitu kira-kira ya bahasa kita nih. Rasulullah bilang begini, faqala bali i'timaru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkar. Maksud ayat itu adalah, itu kira-kira ya,
Perintahkanlah orang untuk selalu mengerjakan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar kapan saja, di mana saja. Hatta idza ra'aita su'an muta'an, sampai masanya kamu Abu Sa'labah melihat kekejian ditaati. Satu syaratnya ya, sampai kamu melihat kekejian ditaati. Wa hawan mutaba'an, dan hawa nafsu diikuti. Wa dunya mu'saratan, dan urusan dunia itu dijunjung tinggi, diutamakan. Wa ijaba kulli dzin ra'i bi raihi, dan setiap orang membanggakan diri dengan pendapatnya masing-masing. 3 hal ya Pak, 4 hal ya Pak. Kita wajib untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kapan saja dan di mana saja, sampai kita bertemu dengan satu keadaan di mana kekejian itu ditaati oleh semua orang, di mana hawa nafsu itu diikuti, di mana urusan dunia itu diutamakan, dijunjung tinggi, dikejar-kejar. Setiap orang selalu bangga dengan pendapatnya sendiri, membenarkan dirinya sendiri. Wa ra'aita amran layadani lakana, dan engkau Abu Sa'labah sudah tidak mampu lagi mengatasi keadaan ini. Fa'alaika khawasatan nafsika, maka wajib bagimu untuk menjaga dirimu dan keluargamu. Dalam hadis yang lain, tinggalkan urusan umum, tinggalkan urusan masyarakat. Sudah, jangan usah pusing-pusing, jaga saja diri dan keluarga. Fa inna min waraikum ayyamin sabri, karena di belakangmu kamu akan menjalani hari-hari yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketabahan. As-sabru fihina ala mislu qabdil alal jamri, pada masa itu kesabaran kita dalam menjalankan agama ini seperti menggenggam sebuah bara. Pegang panas, tidak dipegang terlepas gitu ya, bara. Lil amili fihina mislu ajri khamsin rajulan ya'maluna bimisli amalihi. Pada hari itu ada orang yang beramal baik, dia akan mendapatkan pahala 50 kali lebih banyak dari pahala orang yang beramal di masa-masa yang normal. Ini hadis ngomongin apa Pak kira-kira Pak? Ini ngomongin apa nih hadis kira-kira? Ini kalau kita baca di kitab tafsir, saya udah baca kitab tafsir surah Al-Maidah ayat 5, kitab tafsir Ibnu Katsir, penjelasannya juga hadis ini. Ini hadis ngomongin apa nih? Ini hadis ngomongin tentang fitnah yang luar biasa terhadap umat Islam. Hari ini kira-kira sudah kita alami belum? Kekejian ditaati, su'an muta'an, wahawan mutaba'an, hawa nafsu diikuti. Hari ini orang mengikuti hawa nafsunya tidak Pak? Hawa nafsu yang berhubungan dengan kemaksiatan, hawa nafsu berkuasa, hawa nafsu mencari kekayaan, hawa nafsu memusuhi orang lain, hawa nafsu diikuti. Wa dunya musaratan, dunia itu diuber-uber, dipenting-pentingin, dan setiap orang itu bangga dengan pendapatnya, gue yang benar lu salah. Kata Rasulullah, Abu Sa'labah, kalau keadaan ini sudah tidak bisa kamu tangani lagi, udah nggak usah ngurusin orang lain, nggak usah ngurusin umat. Ini juga peringatan buat ustadz sama kiai, para dai. Kalau dai sudah tidak bisa mengendalikan keadaan ini, lebih baik pulang ke rumah, urusin aja anak istri, karena fitnah sudah menyebar di mana-mana. Kira-kira begitu. Dan karena di min waraikum ayyamin sabri, nanti kamu akan menghadapi, kalau umurnya pasti panjang, hari-hari yang penuh kesabaran. Nah, ngurus dada aja, kira-kira begitu. Ada orang yang ngomong fitnah umat Islam, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena di backing sama penguasa, ngurus dada ya. Ada ulama ditangkap, ngurus dada, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau udah keadaan sudah seperti itu Pak, udah masuk rumah, jagain diri kita sendiri, jagain anak istri kita, jagain cucu kita, karena fitnah sedang menyebar di mana-mana. Ini contoh nih,
yang kemarin di share sama teman-teman kita di grup-grup WA. Pernyataan si Ade Armando. Saya mau ngambil contoh nih ya, saya mau tes di masjid ini, pada percaya apa kagak omongannya Ade Armando. Kan Ade Armando mengomentari seseorang yang makan daging babi pakai baca bismillah. Benar baca Pak WA-nya ya. Kata Ade Armando, saya percaya sebagian besar umat Islam menganggap babi haram. Bukan sebagian besar, semua umat Islam menganggap babi itu haram. Tapi kata Ade Armando, tetapi kan yang disebutkan di Al-Quran adalah khinzir, bukan babi ternak. Khinzir itu adalah hewan liar yang hidup di padang pasir, kata dia. Jadi itu yang haram. Kalau babi ternak tidak haram, itu halal. Kira-kira itu bapak-bapak percaya nggak omongan dia? Saya angkat tangan Pak yang percaya Pak. Besok saya larang masuk Masjid At-Taubah. Serius saya. Kalau ada yang percaya sama omongan dia, jamaah masjid saya larang masuk At-Taubah. Berarti orang munafik itu. Sampai sebegitunya kita percaya omongan dia. Luar biasa munafiknya orang Islam. Saya ngomong terus terang ini. Ya. Memang dia itu siapa? Dia ahli fikih. Dia mustahid bisa membuat definisi baru, mengambil istimbat hukum. Kalau seandainya pengertiannya seperti itu, ya, bahwa khinzir itu adalah hewan yang ada di padang pasir, hewan buas yang ada di padang pasir, bukannya babi ternak, pasti ulama-ulama dari zaman dulu sudah memperdebatkan. Ahli-ahli fikih dari masa lalu, imam-imam mazhab sudah mendapatkan. Tidak usah imam-imam mazhab dan ulama-ulama masa lalu, ulama-ulama di Indonesia lah dari zaman dulu pasti sudah memperdebatkan itu, karena di Indonesia banyak babi ternak, betul tidak? Pasti pendiri NU, pendiri Muhammadiyah sudah memperdebatkan. Buktinya mereka semua sepakat bahwa khinzir itu adalah babi hutan kayak babi ternak kayak sama aja. Betul, setuju nggak? Betul. Ya, itulah Allah mengatakan la yadurukum man dhala idza ihtadaitum. Kalian itu tidak akan bisa disesatkan oleh orang-orang yang sesat. Itu dia sesat itu. Kalau kalian sudah cukup ilmu agamanya. Hati-hati ya Pak, jaga diri, jaga anak, istri, jaga cucu. Ya. Mungkin kita tidak percaya, tapi boleh jadi anak kita akan percaya Pak. Boleh jadi cucu kita akan percaya. Karena ilmu mereka sama ilmu kita beda. Pola pikir mereka sama pola pikir mereka berbeda. Ini hati-hati. Ya. Penyesatan terus terjadi. Perlu bapak-bapak ketahui, di Timur Tengah itu tidak ada babi memang, ya, karena babi itu karakter hewan yang tidak bisa hidup di iklim kering. Dia hidupnya di iklim basah, di daerah dingin atau di daerah hujan tropis, hutan hujan tropis, karena dia membutuhkan banyak air. Dan menurut para sahabat dan para ulama, Rasulullah itu seumur hidupnya nggak pernah lihat babi. Tapi ayat itu turun karena memang Islam itu bersifat universal, karena Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Satu-satunya kabilah yang pernah makan babi di awal-awal kelahiran Rasulullah dan sebelum Rasulullah lahir adalah kabilah Bani Taglib namanya. Mereka hidup di daerah Hijaz. Hijaz itu kan luas ya, Saudi dan Oman dan sekitar-sekitar, kira-kira di pinggiran Oman lah dia tinggal waktu di masa itu. Lalu kabilah Bani Taglib itu hijrah ke Mesopotamia, ke Irak zaman sekarang. Ya, Irak pada masa itu dikuasai oleh Romawi Timur yang berkuasa di Damaskus sampai dengan ke Irak. Karena mereka berinteraksi, akhirnya kabilah Bani Taglib satu-satunya kabilah di daerah Hijaz yang masuk agama Nasrani, karena berinteraksi sama orang-orang Romawi Timur. Dan mereka yang makan babi. Daging babinya dari mana? Dibawa dari Eropa. Yang bawa siapa? Orang-orang Romawi Timur. Orang Arab memang gak ada yang makan babi, nggak kenal makan dengan hewan babi itu, mereka tidak kenal. Gitu. Ya. Untuk dipahami. Jadi penyesatan terhadap umat Islam seperti itu. Saya kalau sampai ada yang percaya, wah ngeri banget ini. Kita tidak akan percaya pasti. Tetapi anak-anak kita boleh jadi percaya. Karena logika penalaran kita berbeda sama anak-anak. Demikian pula sama cucu kita.
Oh bisa jadi nanti dicari-cari alasannya begini begitu macam-macam, akhirnya jadi deh pertama setengah halal, besoknya halal beneran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jaga diri baik-baik, jaga keluarga, bekali diri dan keluarga dengan ilmu agama yang benar sebelum kita disesatkan di zaman yang penuh dengan fitnah. Itulah Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, tetap kerjakan amar ma'ruf nahi mungkar sampai fitnah menyebar luar biasa. Kalau fitnah sudah menyebar luar biasa, kata Rasulullah kepada Abu Sa'labah, dan engkau sudah tidak bisa mengendalikan lagi. Contohnya misalnya fitnah sudah menyebar di seluruh Villa Pamulang ini, orang udah nggak bener, udah minum-minuman keras, sudah apa, udahlah, dai udah nggak usah bekerja, masuk rumah, selamatkan diri, jaga keluarga, jaga anak, jangan sampai kita ketularan, kira-kira begitu ya. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Jadi itu penjelasan Abu Sa'labah ketika ditanya oleh Abu Umayyah tentang ayat surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah ayat 105. Itulah ayat tentang fitnah dan kapan kita meninggalkan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu hadis nomor 414. Kita lanjutkan hadis nomor 415. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abbas ibn Walid ad-Dimashqi, hadatsana Zaid ibn Yahya an Ubaid ibn al-Khuzai, hadatsana Hisham ibn Humaid an Abu Ma'id al-Habsu ibn Gulan Arayani al-Makhul an Anas ibn Malik qala qila, si Anas ibn Malik berkata, ya Rasulullah, mata tatrukul amrul bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Qala idza dhahara fikum ma dhahara fil amami qablikum. Qulna ya Rasulullah, wa ma dhahara fikum fi umami qablina? Qala al mulku fis sigarikum wal fahisa fi kibarikum wal ilmu fi dhalatikum wal ilmu fi dhalatikum idha kana al ilmul fusuqi. Jadi Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata tatrukul amru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Ya Rasulullah, kapan waktunya, kapan masanya kami ini meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar? Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar itu kewajiban seorang muslim ya Pak, setiap muslim, bukan hanya ustadz para dai saja. Bapak-bapak juga semua punya kewajiban. Ya minimal ngingetin anak istri ya. Kalau nggak bisa ngingetin temen karena kagak enak, nggak bisa ngingetin sahabat, nggak bisa ngingetin tetangga, ya minimal ngingetin anak istri lah. Gitu ya, saya kagak enak ngingetin si A nih, sahabat gue, biarin aja deh kagak bener, kira-kira begitu ya. Ya kalau kagak enak minimal ngingetin keluarga lah. Jadi setiap orang itu punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap orang, setiap muslim. Lalu Anas bin Malik bertanya, kapan kewajiban itu lepas? Rasulullah menjawab, qala idza dhahara fikum ma dhahara fil umami qablikum. Kewajiban itu lepas apabila engkau melihat keadaan seperti keadaan yang terjadi sebelum masa kalian, yaitu kejadian di masa Yahudi, umat Yahudi. Qulna, lalu kami bertanya, ya Rasulullah, ma dhahara fil umami qablina? Apa sih tandanya kejadian itu, masa itu yang terjadi di masa Yahudi? Qala, Rasulullah berkata, cirinya 3. Al mulku fi sigarikum, kekuasaan berada di tangan anak-anak. Sogir, maksudnya kekuasaan itu berada di tangan orang yang tidak cakap menjalankannya. Itu berarti pertanda fitnah akan menyebar. Wal fahisa fi kibarikum, fahisha, perbuatan keji, sudah mulai dikerjakan oleh pembesar-pembesar kalian ya. Kalau pembesar-pembesar kita, pemimpin-pemimpin kita mulai ngerjain perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan keji, itu fitnah sudah menyebar.
Kalau orang biasa yang ngerjain perbuatan keji gak ada masalah. Kalau pembesar, nah itu ngeri, bahaya. Apalagi pakai ngomong-ngomong. Ini catatan ya Pak, saya udah berkali-kali ini berpesan sama bapak-bapak. Rasulullah ketika Fathul Makkah, orang itu menghadap dua hal. Kebiasaan orang Mekah nih. Yang pertama melakukan riba. Oh, itu kebiasaan orang Mekah itu. Ketika mereka melakukan riba, sebagian besar menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ini perbuatan kami begini, kami suka melakukan riba. Kata Rasulullah, sudah, simpan perbuatanmu, tutupi, jangan sampaikan kepada orang lain, hentikan mulai sekarang. Bertobat kepada Allah, selesai. Menghadap lagi para wanita-wanita Quraisy. Ya Rasulullah, kami selalu berzina. Karena ada tradisi wanita Quraisy itu tukar-tukar pasangan, swinger. Nah, itu tradisi Quraisy tuh. Kalau sekarang ada klubnya sekarang Pak, kalau mau tahu. Ya. Ada kalangan elit bahkan yang ikut-ikutan begitu. Saya pernah tahu itu. Itu tradisi orang Quraisy. Wanita-wanita Quraisy menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami di masa lalu, di masa jahiliyah melakukan perbuatan zina begini. Kata Rasulullah, sudah tutup. Jangan ceritakan kepada orang lain, mohon ampun kepada Allah, yang lalu sudah lalu. Ya. Saya berkali-kali menyampaikan kepada bapak-bapak di sini, aib kita yang sudah kita lakukan tutup, jangan bangga nyeritain kepada orang lain. Gua dulu waktu masih muda begini begitu, mabuk di sana, mabuk di sini, perempuan mana yang kagak gua pakai. Jangan Pak, jangan bangga dengan kezoliman Pak. Tutup pokoknya udah cukup kita yang tahu sama Allah. Allah akan mengampuni kita. Kalau kita udah bertobat, sudah selesai. Ini kadang orang suka lupa, apalagi laki-laki nih. Suka bangga berbuat kezaliman, bangga. Allah makin murka itu. Perempuan di sekampung, perawan-perawan udah gue cobain semua, kira-kira begitu. Ya. Kezaliman kita di masa lalu tutup. Biar Allah dan kita yang tahu, bertobat, selesai. Ya, itu kita orang biasa. Kalau ada pemimpin yang bangga dengan kezaliman, itu luar biasa hinanya itu. Ya, saudara-saudara, saya sering mengatakan kita ini bisa mulia. Saya ini bisa mulia, bapak-bapak ini bisa mulia, kita saling menyegani, saling menghormati. Karena apa? Karena Allah lagi nutup aib kita. Setuju nggak Pak? Coba kalau saya tahu Pak Endi masa lalunya, Pak Endi tahu masa lalu saya. Baik, gue tahu lagunya dulu, pasti bilang begitu kan. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah, Allah menutup aib kita. Dan kita jangan mamer-mamer, ngomong-ngomong sana kemari, udah selesai. Urusan kezaliman masa lalu kita tutup. Jangan bangga dengan kezaliman. Itu kira-kira begitu ya. Jadi idza dhahara al-mulku fi sigarikum, kekuasaan dipegang oleh orang yang tidak cakap, wa fahisha fi kibarikum, kekejian dikerjakan, dipertontonkan oleh para pembesar. Kibar artinya kabir, ya besar, pembesar kalian. Wal ilmu fi dzalatikum, nah, ini yang lebih parah nih. Ilmu agama itu dipegang oleh orang-orang bermoral rendah, bermental rendah. Kalau ilmu agama itu sudah dipegang oleh orang-orang bermental rendah, ini yang sangat mengerikan. Agama itu bisa dijual belikan. Ada ulama hari ini ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C gitu ya. Hari ini bilang haram, besok ngomong halal, tergantung amplopnya aja ya. Makanya kalau jadi ustadz tuh jangan hidup dari amplop. Mudah-mudahan nanti kalau di share ke YouTube nih, para ustadz pada sadar diri. Ustadz itu jangan hidup dari amplop Pak. Kerja biar punya gaji, jadi bisa bersikap tegas, bisa lantang. Saya itu paling sering itu tegas. Pak Ustadz, jadwal di sini ya, tapi ada pesan begini ini, nggak usah cari ustadz lain. Berapa kali masjid itu saya gituin. Lu kira gue ngarepin amplop, lu gue punya gaji, gue karyawan. Ini Pak, di Pondok Ranji itu. Jadwal khutbah, Pak Ustadz, tapi ada pesan dari Dewan Pembina, nggak usah ngomong-ngomongin politik. Kalau gitu gue nggak mau khutbah di masjid lo. Gue justru mau ngomongin masalah politik, kira-kira. Ya. Jadi tanda-tandanya
apabila kekuasaan dipegang oleh orang yang tidak cakap, kekejian telah dikerjakan oleh para pembesar, ilmu agama dipegang oleh orang-orang bermental buruk yang bisa merubah-rubah tafsir ayat, bisa merubah-rubah hukum seenaknya sesuai pesanan, itu pertanda fitnah sudah menyebar di mana-mana dan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar sudah selesai. Lebih baik selamatkan diri dan keluarga. Ya. Jadi pesan Rasulullah mengenai tafsir surah Al-Maidah ayat 105, yang terpenting adalah apabila kita membekali diri kita dengan ilmu agama yang cukup, maka orang tidak akan bisa menyesatkan kita. Saya mau kasih contoh ya Pak, kan sekarang lagi heboh Mahat Az-Zaitun, baca nggak Pak di online-online? Itu Pak, saya punya bos dulu, dia orang berpendidikan, kakak kelas saya juga di kampus, tapi sekarang udah taubat dia sempat ngomong begini, itu saya ingat banget tuh sekitar tahun 97 apa dia bilang, baik sekarang itu pergi haji nggak usah ke Mekah. Kemana Pak? Ada di Indramayu. Wah, saya bilang sesat nih, gue bilang gitu. Jadi dari zaman saya remaja saya udah tahu itu orang Pak. Ketika Mahat Az-Zaitun itu lagi dibangun, mereka bikin aliran namanya NII Komandemen 9. Itu ngumpulin anak-anak remaja untuk jadi anggotanya, nanti minta duitnya disuruh bayar zakat 10% dari penghasilan. Saya ingat sekali itu, 3 orang datang ke tempat saya, waktu itu saya ketua remaja masjid di Petukangan, Masjid Istiqomah namanya. Datang ke saya, pertama anak stan, mempengaruhi, namanya Arif. Mudah-mudahan si Arif sadar nih kalau ambil di YouTube. Rip, lu ente harus sadar Rip. Yang kedua namanya Sulaiman, ngomong dia datang berempat, ngobrol di teras saya gitu. Orang Betawi kan zaman dulu rumahnya luas, terasnya lebar. Ayah saya nungguin di ruang tamu, ngomong cerita mengenai sekarang ini lagi masa periode Mekah, kita nggak perlu sholat, nggak perlu ibadah, nggak perlu ini, yang penting berjihad, kumpulin duit buat beli senjata, itu untuk membangun Mahat Az-Zaitun. Saya habisin itu, begitu saya masuk mereka udah pulang, kata ayah saya gini, top, lo udah ngomong bener. Ketiga, sahabat saya Pak di pesantren, namanya Khairuddin, mudah-mudahan si Udin sadar nih. Gue bilang, ente bagaimana sih Din? Tapi dibilangin kagak bisa-bisa juga. Akhirnya terakhir saya kumpulin remaja masjid di Petukangan, saya kasih kesadaran. Itu waktu Mahat Az-Zaitun lagi dibangun. Saya tahu banget itu si Panji Gumilang, namanya Hasan Rashidi. Hasan Rashidi itu si Panji Gumilang saya kenal, mudah-mudahan dia dengar nanti di YouTube ini. Saya tahu di mana dia tinggal, di mana dia lahir, kapan dia pergi ke Malaysia, dia bawa duit, kabur, habis itu balik, dibina sama si Pak tua berkumis itu. Prem itu, skema penyesatan itu sudah dilakukan sejak zaman itu, kan sisa-sisa Orde Baru Pak, sisa-sisa skemanya Ali Murtopo itu, turun ke LB Murdani, turun ke Pak tua berkumis, sekarang sisanya. Saya bilang sekarang baru rame, itu kesesatannya luar biasa ya. Dari zaman saya remaja itu saya udah tahu. Sayangnya banyak orang yang ikut-ikut gitu, dan banyak anak pesantren yang ikut-ikut. Ya, itu pekerjaan intelijen Pak, yang begitu-begitu tuh. Jadi umat Islam itu harus sadar, harus punya ilmu yang cukup. Saya juga heran kenapa ulama-ulama dari ormas Islam pada diam aja ya, nggak mengatasi masalah itu. Jadi kesimpulannya, bekali diri kita dengan ilmu agama yang cukup supaya kita tidak bisa disesatkan. Karena orang yang mau menyesatkan itu lebih pandai dari kita Pak, lebih paham tafsir, lebih paham hadis, lebih paham fikih, lebih paham usul fikih. Kita bisa diputar-putar balik otak kita sama mereka ya. Saya kira itu, mudah-mudahan ini membawa kebaikan bagi kita bersama. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, kalau tidak ada kita tutup. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu yang telah diberikan kepada kami sekalian, bahasanya untuk hanya jawab sehingga keadaan ini menjadi dinamis. Pertanyaan saya yaitu, saya pernah membaca
hadis yang mengatakan kalau sudah fitnah itu menyebar istilahnya, mungkin barangkali ini belum begitu dasar ya, itu menyebar dasar itu misalnya di Pamulang aja sudah begitu anunya misalnya, ataupun mungkin di suatu daerah begitu besarnya itu, maka larilah kalian ke bukit sehingga menyendiri seperti itu. Sebagaimana pernah saya membaca sedikit sejarahnya Imam Ghazali, itu kan pernah menyendiri juga beliau. Nah itu akhirnya apa yang dilakukan beliau berzikir itu sendiri menyendiri, maka ya mungkin ilham atau petunjuk dari Allah bahwa itu ada perbuatan yang keliru, sehingga turunlah beliau maka menyampaikan dakwah ini tadi. Nah bahwasanya memang dakwah ini merupakan suatu daripada perintah untuk kita semua. Al-Quran sebagaimana firman kita semua tahu, yaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pertanyaan saya terkait dengan itu. Nah, ada suatu firman di dalam surat Al-Baqarah 41 itu juga mengatakan menjual ayat-ayat dengan murah. Nah, apakah karena ini sekarang itu artinya kepentingan dunia tadi yang disampaikan ini tadi, bagaimana terkait dengan firman itu? Mohon penjelasan atau pencerahan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah itu kata-kata ya samanan qalila, dengan menjual ayat-ayat yang murah itu, ketika itu Allah sedang bercerita tentang perilaku rabi-rabi Yahudi. Rabi-rabi Yahudi di masa lalu biasa merubah-rubah ayat, bahkan menulis kitab ulang, menulis kitab Talmud untuk kepentingan kelompoknya. Itulah tradisi-tradisi Yahudi yang tidak boleh terjadi pada generasi kita, generasi Islam, menjual ayat-ayat Allah. Tetapi itu kan sebagai contoh yang tidak boleh terjadi di generasi kita, di umat Islam, ya. Dan itu memang sudah mulai terjadi. Maka itu Allah sudah memperingatkan, jangan perilaku kalian seperti perilaku orang-orang Yahudi, kira-kira begitu, paham ya? Itu satu. Yang kedua, tradisi menyendiri. Karena dulu Rasulullah mencontohkan, Rasulullah seringkali menyendiri, dari bahkan ketika turunnya ayat itu pada saat beliau bertahanus menyendiri. Maka tradisi itu banyak dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama. Bahkan suatu hari Imam Muslim ketika ditanya tentang sebuah hadis yang tidak dia pahami, lalu dia bilang, berikan saya waktu 1 malam. Beliau minta kepada pembantu, jangan ganggu saya mau menyendiri. Dia baca semua kitab, minta petunjuk kepada Allah, akhirnya menemukan masalah itu, baru balik lagi disampaikan. Itu jelas ya. Jadi itu memang tradisinya, tradisi meminta hidayah dari Allah itu sah-sah saja. Tetapi yang lebih penting, Pak, yang lebih penting bekali dulu diri kita dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Sebab kalau nanti kita salah, menyendirinya malah tidak beribadah gitu. Ya, itu boleh gitu. Satu. Berikutnya, setelah menyendiri lalu mereka berdakwah. Kewajiban amal ma'ruf dan nahi mungkar selalu melekat kepada setiap muslim kapan saja dan di mana saja, selama kejadian yang dijelaskan dalam hadis ini belum terjadi. Selama belum terjadi, lakukan. Tapi kalau sudah luar biasa, kita udah nggak bisa menangani, pesan Rasulullah, engkau sudah tidak bisa menangani ya Abu Sa'labah, udah lebih baik selamatkan diri dan keluarga, kira-kira begitu. Jelas ya? Terima kasih. Satu lagi. Ya, silakan. Mohon penjelasan ini terkait dengan bahasanya perintah daripada nahi mungkar ini sejauh mana ini tiap-tiap orang yang dilakukan ini terkait dengan artinya kan itu setiap orang. Nah, ini ya. Maka agar tidak, sebetulnya umat Islam ini sebenarnya indah kalau kita ini mau manahi. Janganlah ada suatu perselisihan satu di antara yang lain. Sebenarnya indah sekali kalau kita bisa memanahinya. Kenapa sih kita ini sama umat Islam gitu? Jadi itu saudaramu gitu loh. Maka ada hadis yang mengatakan, belum sempurna imanmu mana kau belum mencintai saudaramu muslim sebagaimana mencintai dirimu sendiri, kan gitu kan. Nah, oleh karena itulah mohon penjelasan sejauh mana sih seorang ini untuk menyampaikan terkait dengan wali ayah ini tadi ini. Nah, itu mungkin bisa lebih transparan terkait dengan perbedaan daripada firqah ini tadi ini. Demikian, mohon terima kasih. Sebetulnya kalau bicara cinta mencintai sesama saudara satu akidah,
mengingatkan dan menasehati saudara-saudara kita itu adalah bentuk cinta, bentuk sayang. Cuman kadang orang menerimanya berbeda-beda gitu ya. Ya, tapi kan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah melalui hadis-hadisnya telah membuat aturan-aturan supaya kewajiban saling menasehati itu jadi terasa indah. Misalnya, ud'u ila sabili bi rabbika bil hikmatil wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kalian sedang mendakwahi saudaramu, dakwahilah dengan cara-cara yang bijaksana. Kalau kalian berdebat, berdebatlah dengan cara-cara yang baik, berjadal, saling berdiskusi. Itu salah satu pedomannya. Kalau amar ma'ruf, kalau bisa berubah dengan tangan, rubah. Kalau nggak bisa berubah dengan tangan, rubah dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan lisan, ya sudah, jauhi saja, itu juga lebih baik. Kira-kira begitu. Jadi semuanya aturannya udah diciptakan. Cuma memang kesadaran kita yang belum. Seharusnya kita menerimanya ketika orang menasehati kita. Saya juga kemarin dinasehati sama Ustadz. Kan saya suka bikin status. Memang saya tahu omongan saya itu sedikit kepleset. Ustadznya Ustadz apa, Bah? Ustadz, salah tuh omongan ente. WA saya. Aduh, alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak gitu. Oh iya, sama-sama Kang Haji gitu, dia manggil saya. Itu biasa. Dan kita di kalangan Ustadz itu udah biasa. Ustadz, ente kepleset dikit tuh. Oh iya, mohon maaf gitu. Oh iya, Anda baru sadar gitu. Harusnya kita menerima seperti itu gitu loh. Beberapa Ustadz atau apa bilang, ente kepleset dikit tuh gitu. Yang sering ceramah di sini juga gitu loh. Oh ya, alhamdulillah, sambil senyum, emotikon senyum-senyum gitu. Begitu, nggak apa-apa. Itu bagaimana persepsi kita saja. Seharusnya sih kita kalau dinasihati oleh saudara kita tidak marah, tidak tersinggung, karena itu kan dalam rangka kasih sayang. Jelas ya? Jelas. Baik, saya kira begitu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.